bahas hari ini. Nah, yang pertama kita harus tahu, kita harus sepakat nih, apakah kita ingin, definisi ini kita perkecil dan kita perluas. Nah, untuk itu kita harus tahu bagaimana akarnya dari segala macam, topik yang akan kita, bahas kali ini, mengenai degradasi budaya literasi. Nah, berkaitan dengan degradasi, kita pasti pernah mendengar apa itu degradasi. Degradasi itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah penurunan. Bagaimana dengan budaya? Teman tadi yang menjawab Juman itu kalau tidak salah bahwa budaya itu adalah sebuah identitas suatu daerah mungkin yang kemudian dijadikan turun-temurun begitu. Tapi kita bahas lebih jelasnya bahwa budaya itu menurut Clyde Clinton dan William Henderson dalam coba baca bukunya mengenai The Concept of Culture yang mengatakan bahwa budaya itu adalah semua rancangan hidup yang diciptakan secara historis, baik secara eksplisit, implisit, rasional, irasional, ataupun non-rasional yang ada pada waktu tertentu yang kemudian menjadi perilaku manusia. Lebih singkatnya, budaya itu semacam habits atau kebiasaan seseorang yang menjadi berkelompok, yang kemudian dia dilaksanakan secara turun-temurun, yang menjadi warisan dari masa ke masa. Yang kemudian kalau kita bahas mengenai masuk ke literasi. Literasi itu teman-teman pertama kali apa yang terbesit di pikiran teman-teman mengenai literasi? Saya mau tanya dulu ini, teman-teman apa yang terbesit pertama kali ketika mendengar literasi? Ada yang bisa tahu? Yang jawab? Oke, saya jawab. Nah, kita bisa bahas mengisi yang mengungkapkan bahwa apa itu literasi. Kita cukup, misalnya kita lihat ahli yang mengatakan, misalnya Elizabeth Sulby mengatakan bahwa literasi itu kemampuan seseorang dalam berbahasa dan berkomunikasi, di mana seseorang tidak hanya memiliki kemampuan untuk membaca saja, tetapi dia memiliki kemampuan untuk menyimak, berbicara, serta menulis. Kemudian yang kedua itu kita bisa lihat lebih kritis lagi mengenai literasi yang kemudian dijelaskan oleh Alberta. Ini juga seorang ahli literasi yang mengatakan lebih kritis terhadap dunia literasi itu. Dia mengatakan bahwa ketika seseorang mampu membaca dan menulis, selain dia mendapatkan sebuah pengetahuan, juga akan mengasah keterampilannya dalam berpikir kritis terhadap masalah-masalah yang ada. Misalnya, kita kasih contoh, seseorang yang memiliki pengetahuan akan berbeda dengan seseorang yang memiliki pengetahuan yang kurang. Misalnya, seseorang yang memiliki pengetahuan itu akan cenderung untuk menghargai sebuah perbedaan. Nah, bagaimana dia menyikapi sebuah hidup, sebuah pengalaman hidup itu tergantung bagaimana caranya dia mendapatkan sebuah pengetahuan itu. Nah, dari seseorang memiliki pengetahuan ini, tentunya juga akan berpengaruh terhadap bagaimana caranya dia mengambil solusi dan mengambil solusi terhadap masalah yang ada. Begitu. Bagaimana dengan era digital? Nah, saat ini literasi yang kemudian menjadi degradasi ataupun penurunan membuat kita semakin ogah mengenai membaca itu sendiri. Bagaimana tidak? Kemarin saya ikut penelitian dengan Universitas Ehim Jepang. Kebetulan saya dikasihkan sebuah penelitian mengenai bagaimana knowledge, attitude, and practices ataupun pengetahuan, sikap, dan praktis seseorang terhadap COVID-19 di Sulawesi Selatan. Ternyata yang mencengangkan adalah bahwa pengetahuan seseorang itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana caranya mengambil sikap terhadap proses untuk mengatasi COVID itu sendiri, bagaimana caranya dia mencegah COVID itu terhadap bagaimana dia memiliki pengetahuan terhadap COVID itu sendiri.
Nah, di era digitalisasi, ini kemudian membuat kita semakin, yang saya bilang tadi bahwa kita semakin dienakkan, saking enaknya kita tidak mau lagi yang namanya, mencari tahu tentang sesuatu, atau budaya literasi kita itu menjadi kurang dan sangat kurang. Kita mungkin pernah mendengar sebuah atau pernah membaca sebuah, penelitian dari UNESCO yang mengatakan bahwa, ada lebih dari persentasenya itu sekitar 0,001% seseorang yang memiliki minat membaca di Indonesia. Artinya dari 0,001% itu, ketika diambil kesimpulan, artinya dari 10 orang, hanya 1 orang saja yang rajin membaca setiap harinya. Nah, ini juga sama dengan riset yang bertajuk World Most Literate Nation Rank yang dilakukan oleh Central Connecticut State University. Coba lihat penelitiannya, ia mengatakan bahwa Indonesia itu berada di tingkat 60 dari 61 negara. Ia mengalahkan, kita ini berprestasi mengalahkan Botswana dari urutan 61 negara. Kemudian kita dikalahkan oleh Thailand. Ini sebenarnya sangat ironi. Ini sangat ironi karena kan kenapa Indonesia merdeka dikarenakan para pendahulu kita sudah melek baca. Artinya mereka sudah tahu bahwa dia sudah dijajah atau tidak, begitu. Yang kemudian era digital ini kemudian melahirkan sebuah polemik. Di antaranya itu kita bisa lihat bahwa sekarang ada yang dibilang era post-truth. Era post-truth itu era di mana masyarakat tahu tentang sesuatu tetapi tidak mau mencari tahu. Simpelnya begini, ibu-ibu misalnya dapat informasi di WhatsApp, kemudian dia hanya menelan mentah-mentah tahu bahwa tanpa mencari tahu apakah ini benar atau tidak. Nah, ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh sebuah buku Tom Nichols. Coba baca bukunya Tom Nichols tentang matinya kepekaran, kritik atas perilaku manusia terhadap di era modern. Nah, ia mengatakan bahwa saat ini, zaman ini, telah banyak masyarakat yang tidak mau lagi mengetahui ataupun mempercayai seorang pakar. Misalnya, contoh paling sederhananya mahasiswa. Kita mahasiswa mengerjakan sebuah tugas itu bukan dari buku ataupun jurnal terakreditasi, tetapi dari blog-blog ataupun blogspot yang ada. Padahal kan kalau kita lihat atau cross-check lagi, tidak ada yang menjamin bahwa tingkat 60 dari 61 negara di minat bacanya. Ini sangat ironis, apalagi mahasiswa sekarang kan juga jarang untuk membaca buku. Banyak sih yang berargumen tentang sesuatu, tetapi kita tidak tahu dari mana sumber yang mereka katakan itu. Jangan sampai mereka hanya ikut-ikutan saja, tetapi belum meng-cross-check apa yang benar dan salah. Nah, ini bisa dikatakan katanya Descartes, seorang filsuf, itu mengatakan jangan sampai kita termasuk sesat fikir. Sesat fikir artinya adalah kita menyamaratakan sesuatu kebenaran itu yang kemudian dia bukan kebenaran, tetapi kita menganggapnya kebenaran. Karena kenapa? Kita tidak mau mencari tahu apakah itu benar-benar betul ataukah salah. Terus bagaimana cara meningkatkan semangat literasi? Saya pribadi menerapkan semangat literasi itu, pertama itu kita harus tahu bagaimana caranya, apa dampak atau impact yang bisa kita dapatkan dari membaca itu. Karena begini, membaca tanpa kita tahu apa impact-nya akan kemudian membuat kita ogah untuk melakukan sesuatu. Terus kedua itu cari buku atau topik yang paling disukai. Cari saja topik yang paling kita suka.
disukai. Apakah topik tentang percintaan kah, atau topik terserah, ada jurnal yang setiap hari mungkin dikerjakan. Kemudian usahakan dalam sebulan itu harus ada buku yang dibeli, ataupun download saja sebuah jurnal yang kemudian teman-teman bisa baca. Kemudian harus ada waktu yang diluangkan, karena seseorang tanpa meluangkan sesuatu itu memang akan susah untuk meningkatkan dirinya dalam semangat literasi. Kemudian memilih teman yang gemar baca dan berdiskusi kritis. Misalnya nih, teman-teman kan rata-rata itu saya lihat TikTok-TikTokan yang kayak uuan gitu. Nah, dari situ proses teman-teman berdiskusi dengan pacar teman-teman, bisa kita lihat bahwa proses harmonisasi dan romantisme percintaan sebuah laki-laki dan perempuan tidak hanya sebatas, tetapi lebih hangat ketika dua insan ini membicarakan sesuatu yang krusial, misalnya bagaimana pendapatnya mengenai COVID saat ini, bagaimana pokoknya diskusi-diskusi kritis yang kemudian bisa kita hidupkan, yang kemudian akan berdampak pada romantisme itu sendiri, di mana kita tahu bahwa kromosom X perempuan itu akan lebih dominan disebarkan ataupun diwariskan kepada anak-anaknya ketika perempuan itu cerdas. Saat perempuan cerdas, maka anaknya otomatis akan cerdas. Bagaimana caranya meningkatkan semangat literasi sedangkan kita tidak bisa meningkatkan semangat literasi itu sendiri untuk diri kita? Bagaimana dengan lingkungan kita kalau kita sendiri tidak tahu dan tidak mau membaca? Begitu. Nah, kemudian terakhir yang mungkin saya bisa sharing ke teman-teman, akan sangat berbeda, sudah saya jelaskan akan sangat berbeda bahwa seseorang memiliki pengetahuan mengenai sesuatu, dari proses pengetahuan itu dibentuk dari proses membaca teman-teman, akan sangat berbeda dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang rendah. Kenapa? Kita bisa bercermin terhadap kejadian pada saat Rasul menyebarkan sebuah ajaran agama Islam di Madinah pada saat itu di Yastrib, yang kemudian ia dilempari batu dan segala macamnya, kemudian malaikat Jibril dan malaikat penunggu gunung itu mengatakan bahwa tengadahkan tanganmu ya Rasulullah sehingga kami bisa memberikan kutukan kepada penduduk negara Yastrib ini. Kemudian Rasul mengatakan bahwa tidaklah, karena kenapa? Karena mereka belum tahu saja. Nah, itu sudah menjadi gambaran bahwa seseorang memiliki pengetahuan itu memang kecendaan, sehingga gampang menjudge seseorang apakah dia buruk atau tidak, padahal belum mengenal seseorang itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, sharing ke teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ahmad Dewi. Langsung saja kepada adik-adik, jika ada yang ingin bertanya silakan raise hand. Oke, kalau seumpamanya belum ada yang mau bertanya, saya mau share sebuah video kalau teman-teman tidak keberatan. Iya, Kak. Bisa? Kak, silakan, Kak. Ini soal digital minimalism terhadap sebuah literasi seorang.
Di dunia yang banjir informasi tidak relevan, kejernihan berpikir adalah kekuatan. Maka itu saya jadi digital minimalist. Sudah 2 tahun saya jalankan dengan konsisten dan rasakan manfaatnya. Digital minimalism adalah filosofi penggunaan teknologi di mana seseorang memusatkan waktu online-nya hanya pada segelintir aktivitas yang telah ia pilih dengan cermat dan membawa manfaat optimal bagi dirinya. Dengan kata lain, seorang digital minimalist dengan senang hati mengabaikan semua aktivitas online yang tidak memberi nilai tambah bagi hidupnya. Saya memilih digital minimalism karena ingin punya kualitas hidup yang lebih baik dengan mengembalikan kemampuan konsentrasi dan atensi pada apa yang penting. Ketika Anda menerapkan minimalisme pada rumah Anda tanya diri kan, apakah barang ini berguna bagi saya? Kalau jawabannya tidak, Anda ucapkan selamat tinggal pada barang itu. Prinsip yang sama saya terapkan pada aplikasi di ponsel. Saya tanya diri, apakah app ini membawa nilai tambah ke hidup saya? Apakah app ini berguna dalam hidup saya? Jika jawabannya tidak, saya hapus app itu. Tapi kalau punya kegunaan besar, ya saya pakai. Penggunaan aplikasi jadi sangat jelas dan spesifik. Makanya di sini ada aplikasi seperti browser, chat, email, e-commerce, bahasa asing, peta, dan transportasi. Dan meski saya punya Twitter, tapi nggak ada aplikasinya di sini. Untuk menghindari kecanduan dan akhirnya buang waktu. Twitter juga saya gunakan secara spesifik, tidak ikuti akun manapun karena tidak merasa perlu. Twitter hanya untuk berbagi info tentang apa yang sedang saya kerjakan atau sharing referensi film. Kenapa saya begitu protektif terhadap atensi saya? Karena apa yang kita lihat atau dengar dalam keseharian sangat berpengaruh pada cara pandang dan kualitas hidup yang kita miliki. Menggunakan teknologi digital yang sembrono membuat pikiran penggunanya keruh, sulit fokus. Penelitian mengungkap, orang yang kesulitan fokus, pikirannya cenderung negatif, berkutat pada apa yang salah dalam hidup, dan melupakan apa yang sebenarnya sudah berjalan baik. Ia juga lebih sering cemas, lelah mental, bahkan depresi. Nah, kalau sudah begini, gimana mau jadi individu yang fungsional, produktif, dan tentram, ya kan? Jadi, masuk akal ketika CEO perusahaan teknologi Silicon Valley seperti Steve Jobs dan Bill Gates tidak memperbolehkan anak-anak mereka main iPad atau punya ponsel pintar sebelum cukup umur di rumah atau di sekolah. Jack Dorsey meditasi 1 jam setiap hari untuk menjaga kejernihan pikirannya. Mereka semua tahu betul dampak buruk penggunaan teknologi yang tidak cermat dan tidak bijak. Atensi adalah emas, mahal. Maka itu baiknya kitalah yang menggunakan teknologi. Jangan sampai kita biarkan teknologi memanfaatkan kita. Kita yang meraup manfaat sebesar-besarnya dari teknologi, bukan sebaliknya. Kalau mau, Anda bisa bawa hubungan Anda dengan teknologi digital ke arah baru. Caranya, salah satu yang efektif adalah tips digital declutter atau beberes digital ala Cal Newport. Selama 30 hari, cermati betul, kemudian babat aplikasi yang tidak memberi manfaat maksimal bagi Anda. Saya memang nggak punya app medsos di ponsel, karena bagi saya hanya jadi sumber distraksi. Tapi jika Anda butuh medsos hanya untuk keperluan bisnis saja, dan memang membawa manfaat besar bagi Anda, ya nggak perlu dihapus. Cermati dan putuskan apa yang terbaik untuk Anda. Ganti waktu Anda yang dulu terisi main gadget dengan aktivitas santai analog yang Anda sukai. Apakah itu kerajinan tangan, ngulik sesuatu, main alat musik, ngelukis, menulis puisi, main board game, baca buku, olahraga, atau gabung komunitas. Langkah ini sangat penting, karena kalau kita tidak mengisi waktu luang ini dengan kegiatan offline yang menyenangkan, kemungkinan besar kita akan kambuh. Kembalikan kesendirian dalam hidup Anda. Solitude. Ciptakan kembali ruang bosan dalam hidup Anda dan biarkan pikiran Anda berkelana ke sudut-sudut kreatif. Setelah bereksperimen 30 hari beberes digital, menikmati pikiran yang lebih jernih dan hari-hari yang lebih produktif, boleh kok Anda unduh kembali aplikasi yang tidak esensial ke ponsel Anda. Kemungkinan besar selera Anda terhadap aplikasi ini sudah hilang, sehingga akhirnya Anda nggak pakai lagi secara permanen. Tertarik merebut kembali atensi yang berharga ini? Kalau ya, selamat mencoba. Oke, itu tadi yang sempat saya share videonya. Semoga masuk di telinga teman-teman dan di otak teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Baik, terima kasih Kak. Kepada partisipan, jika ada yang ingin bertanya, silakan menekan tombol raise hand.
Baik, langsung saja saya persilakan kepada Muhammad Farhansyah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya kepada Ayunda. Langsung saja pertanyaan saya itu mengenai